Ikut abangnya jualan koran, salah satu di Tanah Abang. Di Tanah Abang? Iya. Setelah jualan koran, berbagai macam, ada narik beca, narik bajai, sopir pribadi, pokoknya apa yang telah kita hasilkan buat kembangin anak istri kita jalani. Yang penting dengan cara halal. Kita nariknya bukan setengah hari, masih mampu seharian terus. 24 jam? Dari subuh sampai nanti jam 8 malam, tapi nggak terasa. Tapi nggak terasa? Jangankan 6 tahun, saya yang narik taksi sampai 35 tahun aja nggak terasa. Iya. Karena kita dibikin enjoy. Iya, betul. Terima apa adanya. Bersyukur ya Pak? Bersyukur banget. Kita yang penting mensyukuri. Betul. Itu biasanya pernah nggak Bapak sehari nggak pernah dapat penumpang atau sama sekali nggak dapat penumpang? Tidak pernah. Tidak pernah. Pasti dapat. Pasti apa? Dapat ya? Iya. Rezekinya pasti ada aja walaupun ada. sedikit ya? Entah berapa, yang penting ada. Nggak capek Pak? Ya sebenarnya gimana ya? Itu sudah kewajiban. Iya. Karena kewajiban sebagai rumah tangga laki itu harus berjuang. Halo, selamat datang di podcast The Guardian. Seperti biasanya kita kembali lagi untuk membahas dan berbagi cerita, kisah inspiratif maupun profesi-profesi yang kita jalanin di keseharian, seperti profesi yang tak terlihat, namun profesi ini penting sebenarnya untuk kita sehari-hari. Bersama saya Sulis, sore hari ini saya ditemanin oleh Pak Kiswo. Oke, selamat datang Pak, selamat datang di ruang podcast kami. Nah, sore ini kita akan berbagi cerita nih Pak. Saya tuh tertarik sekali dengan cerita Bapak, pastinya banyak kisah di balik Bapak sebelumnya. Nah, saya kenalin dulu ke teman-teman sebelumnya, Bapak ini adalah seorang driver angkot atau supir angkot ya Pak, untuk saat ini? Ya sekarang ini, awalnya sih macam-macam. Awalnya macam-macam. Nah, menarik kan ceritanya? Oke, kita mulai dari sore ini kita ceritakan tentang bagaimana pengalaman Bapak menjadi seorang supir angkot ataupun pengalaman dahulu sebelum menjadi supir angkot, Pak. Pengalaman dahulu pada waktu Jakarta tahun 75 itu saya ikut abangnya jualan koran, salah satu di Tanah Abang. Di Tanah Abang? Iya. Setelah jualan koran, berbagai macam, ada narik beca, narik bajai, sopir pribadi, pokoknya apa yang telah kita hasilkan buat kembangin anak istri kita jalani. Yang penting dengan cara halal. Betul. Dulunya memang Bapak asli Jakarta? Bukan, asli Slawi, Tegal. Tegal, Jawa Pak. Merantau ke sini ya Pak? Umur berapa Pak? Pada waktu itu karena saya ditinggal orang tua, bapak meninggal. Pada usia mungkin 10 tahunan lah. Karena bapak saya itu ninggalin anak berapa? Kalau nggak salah 8. Ya, Bapak. Saya salah satu anak nomor 2 dari Bontot. Iya. Nah terus kita diajak ke Jakarta sama abangnya. Bahkan sekolah pun nggak tamat dari SD. Ikut jualan koran. Udah majalah. Langsung dibawa ke Jakarta ya Pak? Iya. Ikut abang ke Jakarta? Iya. Berdua aja Pak dari dulu? Bukan, abang saya tuh banyak di sini, adik saya juga. Oh, berarti semua saudara Bapak di Jakarta ya semenjak pasca Bapak meninggal? Ada 5. Ada 5. Yang di Jawa 3. Yang di Jawa 3. Iya. Semuanya 8. Laki 5, perempuan 3. Oh, yang perempuan di Jawa. Ada salah Lalu satu yang paling bontot itu di sini. Oke. Tinggal di Jalil. Jadi berapa tahun itu Pak udahan kalau sekarang? Apanya? Bapak udah di Jakarta ini? Ya mungkin dari tahun 75 sampai sekarang berarti 50 tahun. Lebih ya, 50 tahunan. Iya, oh benar 50 tahun. Iya. Usia saya 62. Oh luar biasa, masih 62 tahun masih mencari uang di supir angkot sekarang ya Pak? Iya, bahkan kita nariknya bukan setengah hari, masih mampu seharian terus. 24 jam? Dari subuh sampai nanti jam 8 malam. Oh, Masya Allah sekali. Tenaganya kuat juga Pak Mas Yani. Iya, mungkin
ya itulah fisik tubuh itu, imun tubuh mungkin berbeda-beda manusia. Iya betul. Pada waktu taksi pun juga kita pernah salah satu pengemudi terbaik di Pul Pondok Kopi sampai dapat penghargaan dari Bu Noni anaknya Pak Pur. Oh, dulunya sebelum menjadi supir angkot ini supir taksi? Supir taksi. Oke. Supir taksi itu dari tahun 85 sampai 2019 setelah COVID baru pengurangan karyawan di Bluebird. Salah satu pool saya ditutup di Pondok Kopi. Ada berapa pool? Akhirnya kita pindah lagi ke pool Kemandoran. Akhirnya pada waktu itu kan sempat ya raga gimana, baru-baru COVID kan masih raga oleng ya. Akhirnya saya coba aja deh, teman-teman saya banyak di supir angkot, barangkali cocok ya jalanin, nggak cocok ya pindah lagi ke taksi gitu. Yang penting kita masih mau bekerja kan? Iya betul. Apa aja. Istri, anak masih di ada di sini Bu, bahkan ada cucu yang ikut saya juga. Oh iya. Anaknya berapa Pak putranya? Saya anak 3. Paling besar umur? Udah nikah 2, yang paling bontot masih SMA. Iya. Nah terus anak yang kedua baru nikah berapa tahun, istrinya meninggal, punya anak 2. Oke. Jadi yang gede sekarang umur 5 tahun, yang kecil 3 tahun, ngikut saya. Oh ikut bareng Bapak ya? Iya. Rumah di sini atau kontrak? Kontrak di mana Pak? Kalimati sini. Di Kalimati, karet ya? Iya, karet pasang baru barat. Iya. Iya. Berarti satu rumah itu ada berapa kepala itu Pak? Berarti ada cucunya 2. Itu cucunya kadang-kadang ada yang ikut cucu dari perempuan, mbak dari perempuan. Iya. Karena berdekatan, jadi bolak-balik. Oh gitu ya. Namanya anak-anak, saya kan udah bilang, kalau anak kecil mau tidur di sini ke di sana biarin aja, semaunya dia aja gitu, nggak usah ini. Pokoknya maunya di sini. Kadang-kadang tengah malam pun juga pengen tidur di tempat saya, ya anterin sama mbak yang dari perempuan. Anak saya kan laki, gitu. Anterin kadang-kadang. Berarti ada 5 orang lebih ya berarti dalam satu rumah ya? Enggak, anak saya bontot sama istri saya sama 3. Sama kalau cucu yang sering tidur di tempat saya yang cewek. Iya. Kalau yang cowok senang tidurnya itu di tempat mbak dari perempuan. Iya. Oke, berarti yang SMA, yang paling kecil masih SMA ya? Masih. SMA di mana itu Pak? SMA-nya di mana? Itu di Doski 5. Oh, oke. Ben Hill. Iya, SMK. SMK betul. Iya. Berarti udah hampir 50 tahun di Jakarta dan itu menjadi seorang driver ya Pak, seorang supir. Nah, bukan supir aja. Iya. Oh, penjual koran tadi ya pertama kesini ya. Kuli bangunan pun juga pernah kita jalan. Supir baja 5 tahun. Supir bajai. Iya, narik becak 2 tahun. Itu becaknya becak kayu ya zaman dulu ya Mas Yan ya? Becak biasa. Becak, iya becak sepeda. Becak sepeda, iya. Iya, becak roda 3. Iya. Ya nggak jauh dari daerah sinilah becaknya. Berarti kalau angkot ini yang sekarang Bapak bawa ini dari tahun 2019. 2019, sekarang udah 2025, udah hampir 6 tahun ya Pak? Iya, tapi nggak terasa. Tapi nggak terasa. Jangankan 6 tahun, saya yang narik taksi sampai 35 tahun aja nggak terasa. Iya. Karena kita dibikin enjoy. Iya betul. Terima apa adanya. Bersyukur ya Pak. Bersyukur banget. Kita yang penting mensyukuri. Betul. Gitu. Cukup nggak cukup kita syukurin. Iya. Sebab mau teriak gimana lagi. Betul. Sekalipun orang dapat banyak, itu kan hak milik orang lain. Betul. Makanya kadang-kadang istri saya, walaupun dapat seperak 2 perak, ini hasil dari keringat suami saya, alhamdulillah. Ada bedanya nggak Pak ketika bawa taksi dan juga pas bawa angkot sekarang ini? Ada perasaan Bapak, oh pendapatan saya beda nih, dulu taksi saya dapat segini, angkot beda. Sekarang cuma. Perbedaannya itu semenjak adanya COVID. Sebelum
COVID, nggak narik taksi, nggak narik angkot, itu ya alhamdulillah. Ada aja ya Pak? Iya, cuman sekarang semenjak adanya COVID, karena tahu sendiri ya, kayaknya jangankan orang yang seperti kayak kita-kita ini, yang udah punya toko aja pada dijualin pada buat makan, secara kasarnya. Iya, pasca COVID hampir bangkrut ya, bukan hampir lagi. Mau bangkrut memang. Iya. Untuk nutup modal awal. Iya, kalau karena kita sering bawa orang yang punya toko juga. Yang namanya penumpang kan kadang-kadang punya toko di Tamrin, Tanah Abang. Bahkan ada yang punya toko tadinya 12 saja, sekarang tinggal berapa. Ya karena begitu. Apalagi diselingin adanya belanja sekarang kan pakai online. Online, tuh. Itu udah pengaruh banget. Iya. Nah, kita ngomong-ngomong online, ini para penumpang ya Pak. Sekarang pun saya sudah merasakan bahwa angkot itu kayaknya sekarang udah jarang diminati orang ya Pak. Penumpang-penumpang pada lebih memilihnya ojek online, karena yang dijemput langsung dari titik, diantar sampai dari titik. Nah, pasca banyaknya merebaknya ojek online nih Pak, terutama di Jakarta itu kan udah banyak banget ya Pak. Gimana sih Pak, menurut Bapak sebagai supir taksi sendiri perasaannya? Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Ngerasa sedih nggak sih Pak kadang? Ya kalau mau gimana, meronta tapi tak berdaya. Iya, betul. Ya itu tadi, yang penting kita nikmatin, syukurin aja. Kalau boleh tahu penghasilan sehari selama menjadi supir taksi itu berapa sih Pak? Minimal. Kalau taksi kan diibaratkan kayak orang dagang. Taksi ya. Iya, tergantung kita mujur badannya. Pokoknya kalau lagi mujur ya begitu nurunin sewa ada lagi, nurunin ada lagi, kayak orang dagang aja. Betul. Habis beli keluar ada yang beli lagi, begitu. Jadi nggak bisa ditentuin. Kalau angkot sekarang? Ya angkot juga sekarang saingannya tadi kan ada Grab, ojek, online. Ada Jaklingko, ya memang berat. Oh, Bapak ini bukan bawa yang Jaklingko-nya ya? Bukan, yang regulernya. Nah, itu rute mana Pak? Ben Hill Roxy. Ben Hill Roxy, daerah yang memang macet itu ya. Iya. Nah, itu biasanya pernah nggak Bapak sehari nggak pernah dapat penumpang atau sama sekali nggak dapat penumpang? Tidak pernah. Tidak pernah. Pasti dapat. Pasti apa? Dapat ya. Iya. Rezekinya pasti ada aja walaupun ada. sedikit ya. Entah berapa, yang penting ada. Paling kecil biasanya Bapak dapat berapa itu sehari? Ya kalau narik seharinya 100.000 dapat lah kalau narik 1.000. Itu di luar dari sewa angkot. Jadi kalau sewa angkot, Bapak ini angkot sewa atau milik sendiri? Atau memang milik orang lain? Milik orang lain. Iya. Nah itu setoran juga berarti Bapak setoran. Ya? Setorannya dipatok nggak Pak? Kayaknya harus hari ini, sehari ini dipatok. Harus setoran. Oh dipatok? Iya. Per hari itu Pak? Per hari. Tapi itu pun tergantung bos, karena angkot itu yang punya kan perorangan. Bukan kayak Bluebird kan ya, satu perusahaan. Ya, perusahaan. Kalau angkot kan siapa aja bisa memiliki. Betul. Kalau saya setorannya 16. 160.000 itu di luar bensin. Per hari? Iya, per hari. Lumayan juga ya Pak ya? Iya. Makanya otak harus diputar. Itu di luar bensin? Iya. Sedangkan bensin Bapak juga harus ngisi sendiri itu kendaraan ya? Bensin paling minim ya 100 lah sehari. Iya. Ya minimal harus pegang 350 untuk bawa uang 100.000 pulang ya Pak? Iya. Karena kita narik dari subuh sampai nanti jam 8 malam. 8 malam. Iya. Insya Allah. Nggak capek Pak? Ya sebenarnya gimana ya? Itu sudah kewajiban. Iya. Karena kewajiban sebagai rumah tangga laki itu harus berjuang. Betul, nih teman-teman yang laki-laki nih didengerin sebagai kepala rumah tangga ya Pak, kewajibannya memang harus. Apapun alasannya. Iya, disalut nih. Kan 62 tahun. 62 tahun sampai sekarang masih menjadi supir angkot rute Ben Hill Roxy. Iya. Yang notabene sekarang angkot-angkot ini udah jarang diminati, apalagi anak-anak muda ya Pak. Ya masih ada sih. Beberapa mungkin ya yang karena rutenya sejalan atau apa gitu. Tapi ketika hari libur banyak nggak Pak yang naik? Berbeda. Berbeda. Lebih banyak kan hari libur atau hari-hari kerja biasa? Hari kerja. Oh, lebih banyak hari kerja ya. Jadi kalau angkot, kalau rute Ben Hill Roxy itu kalau Sabtu Minggu itu berbeda.
Kalau tanggal merah pun juga setorannya beda. Lebih sedikit ya? Ya, kalau Minggu setorannya 110. Oke. Jadi dipotong 50.000. Itu kebijakan dari bos. Bos, iya. Iya. Itu. Kayak kemarin cuti bersama hari Minggu setorannya 11, Seninnya pun juga masih 11. Oh iya. Sekalipun bukan tanggal merah, tapi namanya cuti bersama. Iya, betul. Karena bos kita kan juga narik jadi mengetahui. Wah, benar-benar. Iya. Oh, bosnya ikut narik juga Ikut ya, narik Pak? juga. Jadi tahu seluk-beluknya. Betul. Narik rame enggaknya. Kalau yang enggak narik kan belum iya, tentu. dipatok ya. Oh, harus Ada gini, yang harus patokannya gini. sekian ya ada. Gitu. Ada yang 17 pun ada, 18 ada. Gitu. Tapi selama 6 tahun bawa angkot yang saat ini belum ada masalah Pak dengan kendaraan. Ini kan sering banget nih kendaraan kadang di angkot-angkot itu maintenance-nya kurang atau yang apa, bahkan sampai ada yang remnya blong gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya iya. Kendaraannya masih bagus ya Pak. Ya walaupun ada kerusakan tapi ya itu kerusakan yang wajar lah. Tapi kalau kerusakan bapak yang benerin atau dari bos? Dari bos. Oh dari bos, Iya. Oke. Baik ya bosnya ya Pak. Iya, ya kalau kita sopir suruh tanggung jawab bayar montirnya ya berat sekali. Betul, nyari setoran aja susah Iya. ya Pak, apalagi harus bayar montir sekian ratus. Cari setoran bensin udah selesai, ya kita tinggal putar otak lagi, cari kelebihannya gimana. Betul. Tapi pernah nggak Bapak pernah punya mimpi atau pernah berpikir bahwa di umur sekian saya udah nggak narik lagi lah gitu? Atau mungkin dulu waktu masih muda Bapak nanti umur 50 aku mau udah nggak narik lagi? Oh nggak gitu. ada. Belum ada. Selama kita masih sehat, tetap kita jalani. Tuh. Ini teman-teman yang masih muda nih, milenial sekarang nih, prinsip Bapak selama masih kuat, masih bisa, Masih harus berjuang tetap terus. Masih berjuang. Iya. Oke, Bahkan karena kadang-kadang ada keadaan- adik saya itu masih nanya, kadang-kadang resepnya apa Bapak? Iya. Semangat. Cuma semangat. Iya. Termasuk resep buat saya juga itu Pak. Iya. Iya banyak orang yang umur 40 tahun baru 45 sih. Saya bahkan masih mampu narik seharian terus. Iya. Nggak ada liburnya. Nggak ada libur. Nggak ada. Sekalipun tanggal merah ke tanggal apa berangkat terus. Tapi istri di rumah sehat Pak, alhamdulillahnya. Anak Alhamdulillah. nggak pernah komplain Bapak harus istirahat, Bapak harus ini gitu. Nggak, kalau kita umpamanya mau istirahat, kadang-kadang kalau umpamanya ada kepentingan mau main ke ponakan atau apa, ya kita kadang-kadang ngomong sama bosnya, saya besok mau istirahat sehari gitu. Kalau mobil ini berarti dibawa pulang atau memang diambil dibalikin lagi Oh enggak, mobil sifatnya bebas, cuman ada tempat buat parkir di Kopros itu. Oh iya. Iya, jadi semalaman itu parkir ada yang jaga 10.000. 10.000. Iya. Cuman kita bayarnya tetap mendingan harian daripada bayar bulanan. Jangan dikira 300 uang kecil. Dikala kita mau bayar 300.000 nggak punya duit gimana? Bingung juga, iya. Mendingan kita setiap hari bayar 10 gitu. Bener. Jadi meringankan beban kita Iya. juga. Toh kalaupun semuanya nggak nutup, kita bisa parkir tempat lain atau dibalikin gitu. Umpamanya lagi ngeklop, kasbon dulu Pak, besoknya sekalian, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi terang-terangan aja. Tapi pernah nggak Bapak ada di titik paling rendah Bapak sebagai supir, sama sekali nggak ada pemasukan gitu Pak? Untuk keluarga. Ya, selama kendaraan masih sehat, orangnya sehat sih kayaknya ya belum pernah, walaupun sedikit banyaknya itu ada. Cukup ya, insya Allah rezekinya ya. Iya. Karena rezeki dari mana aja, bukan hanya ya kita berupa memang uang ya Pak. ngomong belak-belakan apa adanya. Iya betul Pak. Jadi nggak ngurangin, nggak nambahin gitu. Jadi memang rezeki itu memang ada walaupun sedikit banyaknya. Ya buat jajan cucu anak ya ada gitu. Betul. Nih buat teman-teman nih yang di luar sana nih, teladan banget, bapaknya 62 tahun masih menjadi supir taksi dan sampai saat ini nggak pernah ngeluh sedikit pun. Kalau ngeluh kita berasa beban sendiri ya Pak. Nggak ada.
Orang dibilang kita narik taksi sampai 30 tahun aja nggak terasa. Iya. Padahal 30 tahun itu prosesnya katanya lama ya. Lama banget, Pak. Lama. Saya sekarang 31 tahun, Pak. Iya. Berarti 31 tahun nih hampir seusia saya, Pak, Bapak. Kita dari jadi driver ya. Megang setir itu sudah 40 tahun. Belum lahir, Mbak. Iya, belum lahir aku. 94 saya lahir, Pak. Iya. Saya 85 udah nyupir. Iya, Bapak 94 masih di Bluebird? Enggak, kita 2019 keluar dari Bluebird. Di Bluebird itu kurang lebihnya itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Sebelumnya ya bajai gitu tadi. Ya bajai, ya becak, ya. Dari bajai yang masih warna orange dulu ya, Pak? Iya, yang bunyinya tong. Iya, gitu. betul. Masih Ya. yang warna oranye atau Cuman bemo yang belum pernah. Bemo. Iya. Bemo itu yang mana ya? Saya juga lupa. Yang lagi. rodanya di depan 1, yang di belakang 2. Oh, iya. Tapi sekarang udah nggak ada kayaknya, Pak ya? Iya, kayaknya gantinya bajai. Iya, bajai. Bajai ada yang lagi biru. sekarang kancil. Kancil, Iya. iya itu. Tapi Bapak pernah nggak pengen jadi transportasi online gitu, pindah ke ojek online atau ke supir-supir online? Melihat sekarang angkot ini kan udah jarang diminati ya, maksudnya sepi kadang, nggak serame dulu sebelum ada ojek online ya, Pak? Iya. Ya kita sebenarnya karena sekarang udah biasanya ada aturan faktor umur. Di Bluebird pun juga ada umur aturannya. Ya, umur 60 tahun sekian itu udah nggak bisa. Sedangkan di Jaklingko pun faktor umur mempengaruhi. Iya, betul. Untuk nilai ongkos ya, Pak. Kadang kan dulu itu memang saya naik angkot, Pak. Saya naik anak angkot dulu sebelum tahun 2012 tuh. Dulu itu rate angkot paling deket masih bisa 2.000. Iya. Nah, sekarang kan udah nggak boleh tuh, Pak. Itu paling dari Roxy Ben Hill nih. Bapak berangkat dari Ben Hill ke Roxy itu berapa Pak ongkosnya, Pak? Kapan? Untuk sekarang biayanya 4.000, 5.000. 5.000, Pak. Ya ada yang bayar 5.000. Roxy ke Ben Hill. Oh, Roxy ke Ben Hill itu ininya 7.000-an. Tapi targetnya sih sebenarnya ininya 6.000, tapi kebanyakan 7.000 karena di Roxy ini sekarang perjalanannya kan susah. Iya. Ditutup. 7.000, Pak. Dari Ben Hill ke Roxy. Dari Ben Hill ke Roxy itu jalur macet, yang notabene memang jalur macet. Dan emang kita mau melintas kemanapun nggak bisa, lewat manapun juga macet. 7.000. Kalau jalanannya nggak ditutup masih mending, Mbak. Iya. Di Tanjung Seloro itu tutup, ada pembangunan. Itu udah hampir kurang lebih 1 tahun. Jadi kita arah dari sini Jalan Biak harus belok kiri ke Tomang, putar balik lagi. Itu macetnya Masya Allah. Iya, 7.000. Saya baru tahu kalau itu 7.000, Pak. 7.000 itu kalau anak sekarang udah jajannya anak SD. Iya, cuman yang bayar 6.000 pun juga masih banyak. Iya. 6.000, 7.000, ya patokannya segitu. Kecilnya 6.000, gedenya 7.000. Tapi ada yang sampai nggak bayar gitu, Pak. Maksudnya saya nggak punya duit, Bapak. Oh, gitu. Ada. Kayak kemarin ibu-ibu baru 3 hari yang lalu. Ibu-ibu turun dari tangga rumah Prunas Tanah Abang itu rusuh. Ya kita ada sewa 3. Yang 2 turun. Bayar 10.000. Begitu dia paling ujung di pangkalan angkot. Begitu turun, dia cuman bilang apa? Pak, makasih. Ya udah, mau apa lagi? Orang dia nggak punya duit. Iya, betul. Kita harus saling membantu ya, Pak. Iya. Ya kita ngitung, kita nanti juga ada gantinya paling 1 orang. Betul, benar. Rezeki yang kita kebaikan yang kita kasih pasti diganti rezeki yang berlebih. Ya, jadi mungkin barangkali nantinya ada hikmahnya. Amin. Pasti itu, Pak. Karena rezeki kan bukan juga berubah uang. Kayak anak kan? sekolah aja, apa pernah kita minta? Kadang-kadang 3 orang 5.000, ya silakan sini. Saya sendiri punya anak sekolah. Jadi kita nggak gambarin orang lain. Iya, benar. Dari keluarga sendiri. Kita sendiri, gitu hasilnya. Betul, Pak. Jadi sejauh ini masih
pengen tetap jadi supir angkot? Tetap sampai sekarang itu masih kepengen. Ya, nanti akhir kemudiannya mau dagang lagi atau gimana ya nggak tahu. Tapi sekarang ini kita masih fokus narik ya. Fokus narik, benar. Pernah nggak Bapak bikin harapan ini kan Bapak udah hampir 50 tahun di Jakarta, udah pasti kan dari masa pemerintahan ke pemerintahan sampai dengan periode yang sekarang ini Pak. Pernah nggak Bapak ngerasain sebagai rakyat biasa atau sebagai kalangan supir, ada harapan nggak buat pemerintah nantinya kayak gimana, atau ada atensi dari pemerintah untuk kami para supir? Ya sebenarnya gitu sih harusnya ada dari pemerintah. Cuman saya ngerasain perbedaannya itu jauh sekali dibanding dengan zamannya pemerintahnya Pak Harto emang. Kita nggak memungkiri. 98, oke. Iya. Benar, Pak. Karena pada waktu zamannya Pak Harto itu rakyat boleh dikata hampir terjamin. Jadi umpamanya kita narik taksi, itu bukannya kita yang nyari sewa. Iya. Sewa yang nyari taksi. Betul. Itu. Sedangkan kalau malam kita umpamanya ya tahulah di daerah Mangga Besar kota itu kalau bubaran kita pun bisa nyeting. Ini saya mau pulang ke Bekasi, mana sewa yang mau ke Bekasi? Bareng-bareng gitu ya? Ya ada. Sekarang boro-boro. Dulu pada waktu saya jadi supir taksi Mbak, ini saya umpamanya membawa di daerah Babelan, Bekasi. Ini orang bawa tas sama keluarga. Dalam pikiran saya udah feeling ini Senin. Pasti ibu-ibu mau naik taksi. Iya. Pas kita nganterin, setelah kita nganterin sewa balik lagi bener naik taksi masih. Tapi kalau sekarang beda. Umpamanya saya lewatnya ke sana, penumpang sini suruh muter aja, begitu dibalikin udah nggak ada.